Selamat siang Ibu, Suster, dan teman-teman. Saya Suster Maria Melkiades Situmorang FSE dengan NIM 102024. Dalam video animasi pembelajaran ini ada dua materi yang akan saya bawakan. Yang pertama itu menyusun dokumen renov berdasarkan Renstra. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan apa itu Renstra. Renstra itu adalah rencana strategi yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, dan program kerja organisasi dalam periode tertentu. Nah, menurut Bryson, perencanaan strategi itu adalah suatu proses sistematis untuk menentukan arah masa depan organisasi melalui analisis lingkungan internal dan eksternal. Wellen dan Hunger itu mengidentifikasikan karakteristik utama perencanaan strategi meliputi berorientasi yang jangka panjang, komprehensif dan terintegrasi, melibatkan seluruh tingkatan organisasi, fleksibel terhadap perubahan lingkungan, berbasis pada analisis sistematis. Nah, rencana operasional itu adalah dokumen ataupun RECNOP, merupakan dokumen yang menjabarkan program-program strategi dalam rencana strategi menjadi kegiatan-kegiatan operasional yang lebih detail dan spesifik yang berfungsi sebagai jembatan antara strategi jangka panjang dengan implementasi jangka pendek. Nah, komponen utama dalam Renov itu yang pertama program kerja yang terukur, alokasi sumber daya, jadwal implementasi, indikator kinerja, mekanisme monitoring dan evaluasi, dan sistem pelaporan. Nah, hubungan antara Renstra dan Renov itu adalah itu terdapat hubungan hierarkis antara Renstra dan Renov, di mana rencana strategi atau Renstra itu berada pada level strategis, sedangkan rencana operasional ataupun Renov pada level operasionalnya. Nah, Renov itu harus sejalan dengan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategi. Nah, strategi ke dalam operasional itu memerlukan pemahaman mendalam tentang positioning strategis organisasi, trade-off yang diperlukan, aktivitas yang saling terkait, dan fit strategis. Dan adapun metodologi penyusunan dalam Renov itu adalah pertama pendekatan sistematik atau planning. Itu mengembangkan pendekatan sistematik planning yang meliputi tahapan analisis situasi, formulasi tujuan, identifikasi alternatif, evaluasi alternatif, implementasi monitoring. Dan yang kedua ada model logic model, yang mana sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan input, aktivitas, output, dan outcome. Model ini sangat relevan dalam penyusunan Renov karena membantu mengidentifikasi hubungan kausal antara program strategi dengan hasil yang diharapkan. Nah, metodologi dan dalam prinsip-prinsip penyusunan Renov itu, yang pertama prinsip SMART, yang mana SMART itu adalah specific, measurable, achieve, relevant, time-bound, yang mana dalam arti dalam penentuan tujuan. Prinsip ini sangat relevan dalam penyusunan Renov untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan memiliki target yang jelas dan terukur. Kedua, prinsip participatory planning, yang berarti itu pentingnya keterlibatan stakeholder dalam proses perencanaan. Dalam konteks penyusunan Renov itu, partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa rencana operasional sesuai dengan kebutuhan dan kapasitas organisasi. Kemudian tahapan penyusunan Renov. Yang pertama itu ada analisis dan kajian rencana strategi, yang berarti meliputi pemahaman terhadap visi, misi, tujuan, sasaran strategi, dan program strategis. Kedua, identifikasi program dan kegiatan, dalam arti program dan kegiatan operasional yang diperlukan. Dan yang ketiga itu penyusunan target dan indikator, aspek krusial dalam penyusunan Renov, mengembangkan kerangka kerja pengukuran kinerja yang meliputi dimensi hasil, determinan, dan konteks. Dan keempat itu alokasi sumber daya, yang mana dalam alokasi sumber daya ini mempertimbangkan ketersediaan anggaran, kapasitas SDM, infrastruktur pendukung, dan waktu dalam implementasi. Kemudian mengidentifikasikan sasaran strategis dari Renstra Unit Kerja RMIK,
Dalam rangka menyelaraskan pembangunan kesehatan, maka Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok berkewajiban menyusun rencana strategis sesuai kewenangan, tugas, dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah. Untuk mewujudkan pembangunan kesehatan tersebut, kedudukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi, serta tata kerja RS Rumah Sakit Umum Daerah mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021, yaitu tentang perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Depok, sesuai dengan zona yang disediakan oleh materi kelompok. Kemudian dalam menyusun dokumen renov tahunan yang sistematis dan terukur berdasarkan Renstra, pertama itu konsep rencana operasional, kedua prinsip penyusunan renov yang sistematis. Nah, itu digunakan pendekatan SMART dan indikator kinerja dalam menyusun renov. Pertama, konsep pendekatan SMART itu kerangka kerja yang populer dalam penetapan tujuan dan sasaran organisasi, yang mana akronim dari SMART itu mengacu pada spesifik, measurable atau terukur, achievable ataupun dapat dicapai, relevan, dan time bound yang dalam arti berbatas waktu. Kemudian penerapan kriteria SMART dalam renov mencakup spesifik, menjelaskan bahwa sasaran yang spesifik itu harus menjelaskan 5W+1H. Dan measure itu kriterianya terukur memastikan bahwa dapat dievaluasi dan dimonitor, dapat dicapai, relevan, pasti bahwa kegiatan renov berkontribusi terhadap pencapaian tujuan strategis organis. Dan dalam time bound-nya itu penetapan jangka waktu menciptakan urgensi dan memudahkan pemantauan. Kemudian demikianlah materi yang dapat saya jelaskan dalam materi pertama, dan di sini saya lanjutkan dengan soal pembahasan. Yang pertama, Renstra umumnya disusun untuk jangka waktu A 1 tahun, B 3 tahun, C 5 tahun, D 10 tahun. Nah, berdasarkan materi yang telah saya jelaskan, yang menjadi jawabannya itu adalah C 5 tahun. Dalam arti, dengan alasan 5 tahun, Renstra itu disusun untuk jangka waktu menengah, biasanya 5 tahun, dan menyesuaikan dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMN. Renov itu bersifat tahunan, bukan Renstra. Kemudian lanjut soal yang kedua. Tujuan utama dari renov itu adalah A. Menentukan strategi nasional pelayanan kesehatan, B. Menyusun indikator mutu pelayanan, C. Menjabarkan sasaran strategis ke dalam bentuk kegiatan, D. Meningkatkan pendapatan tahunan. Jawabannya adalah menjabarkan sasaran strategis ke dalam kegiatan tahunan, dengan alasan bahwa rencana operasional adalah turunan dari Renstra. Nah, dengan tujuan mengoperasionalkan strategi dalam bentuk kegiatan dan program yang dilaksanakan setiap tahun, lengkap dengan indikator, target, dan anggaran. Maka jawaban yang tepat itu adalah C. Menjabarkan sasaran strategis ke dalam kegiatan tahunan. Demikianlah materi yang pertama, akan saya lanjutkan dengan materi yang kedua dengan judul Strategi Indikator Program Tahunan Berbasis Merancang. Konsep program kerja tahunan yang berbasis indikator strategi itu secara umum, strategi itu sebuah proses penentuan rencana pada para pemimpin puncak yang fokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat tercapai. Nah, berdasarkan hasil analisis persyaratan melalui observasi diketahui bahwa di dalam SIMARS belum dapat menampilkan indikator pengguna tempat tidur melalui data yang sudah tersedia, seperti BOR atau AFLOS, TOY, dan BTO. Kemudian
Yang selanjutnya itu menganalisis indikator strategi yang relevan di unit kerja RMIC. Dalam arti, standar akreditasi rumah sakit penerbit kesehatan telah ditetapkan pada bab MRMIK standar 5 elemen penilaian 2 tentang penyelenggaraan rekam medis, yang mana rumah sakit menetapkan manajer unit kerja rekam medis yang dipimpin oleh satu orang yang kompeten mengelola rekam medis. Dalam hal ini minimal pendidikan yang dimiliki adalah D3 rekam medis dan informasi kesehatan. Jenjang pendidikan merupakan salah satu alat untuk menyesuaikan antara tugas dan pekerjaan dengan kemampuan, keterampilan, dan keahlian dari setiap pegawai. Nah, yang selanjutnya itu indikator kinerja unit rekam medis di rumah sakit dapat dilihat dari pencapaian standar pelayanan minimal, di mana berdasarkan keputusan Menteri Kesehatan nomor 129 tahun 2008 tentang standar pelayanan minimal rumah sakit, yaitu kelengkapan pengisian rekam medis 100% 24 jam setelah selesai pelayanan, kelengkapan informed consent 100% setelah mendapatkan informasi yang jelas, dan waktu penyediaan rekam medis di rawat inap itu lebih kecil dari sama dengan 15 menit, dan waktu penyediaan rekam medis untuk rawat jalan itu 10 menit. Nah, dalam penyusunan rencana program tahunan yang terukur, terarah, dan selaras dengan indikator strategis unit kerja, program tahunan adalah suatu rencana yang menentukan jangka waktu yang diperlukan selama 1 tahun akademik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dan program tahunan yang disusun oleh satuan pendidikan dalam pelaksanaan kurikulum mereka berisi alur dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik pada semester ganjil dan semester genap. Maka ATP ini dipakai untuk tolak ukur ketercapaian jangkauan materi yang akan dicapai oleh mahasiswi sesuai dengan tujuan ada mata pelajaran tersebut yang telah ditetapkan. Dan fungsi-fungsi program tahunan itu, yang pertama sebagai panduan utama untuk melaksanakan kegiatan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Program tahunan memainkan peran penting. Tujuan utamanya adalah memberikan panduan yang tepat bagi guru dalam membuat strategi pembelajaran berdasarkan kemampuan yang ingin dicapai. Selain itu, menjamin bahwa semua kompetensi dasar dan standar kompetensi kurikulum diajarkan dan disampaikan tepat waktu. Program tahunan membantu guru dalam menciptakan alur pembelajaran yang runtut dan sistematis. Kemudian, program tahunan juga berfungsi sebagai alat untuk penilaian dan kontrol sehingga memungkinkan pendidikan untuk melakukan revisi jika terjadi penundaan atau tertundanya proses pembelajaran. Kemudian sebagai dasar untuk menjaga keseragaman dalam perencanaan tahunan, semester, dan harian yang berkaitan dengan perangkat pembelajaran, selainnya seperti rencana pelaksanaan pembelajaran dan program semester. Nah, dalam menyusun logika rencana aksi, pertama ditentukan sasaran, indikator, kegiatan, target, waktu, dan penanggung jawab. Namun perlu diketahui bahwa visi dan misi Kemenkes itu apa. Visi nasional pembangunan jangka panjang itu adalah terciptanya manusia yang sehat, cerdas, produktif, dan berakhlak mulia, serta masyarakat yang semakin sejahtera dalam pembangunan dan yang berkelanjutan. Maka untuk itu, Presiden sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020 sampai dengan 2024, yakni terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk melaksanakan visi tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan dalam visi bidang kesehatan, yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan keadilan. Demikian untuk visi. Kemudian lanjut dengan visinya. Dalam visi tersebut diwujudkan dengan berlandaskan pada 3 pilar pembangunan, yakni yang pertama layanan dasar dan perlindungan sosial, yang kedua produktivitas, yang ketiga pembangunan karakter. Dan melalui 3 pilar ini, pemerintah Indonesia berkomitmen untuk meningkatkan kualitas dan daya saing SDM menjadi SDM yang sehat, cerdas, adaptif, inovatif, dan berkarakter. Kemudian tujuan strategis Kemenkes itu untuk mewujudkan visi yang
dan melaksanakan misi Kementerian Kesehatan di atasnya, maka ditetapkan tujuan yang akan dicapai selama periode 2020-2024. Yang pertama, terwujudnya pelayanan kesehatan primer yang komprehensif dan berkualitas, serta penguatan pemberdayaan masyarakat. Kedua, tersedianya pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas. Tiga, terciptanya sistem ketahanan dan kesehatan yang tangguh. Empat, terciptanya sistem pembiayaan kesehatan yang efektif, efisien, dan berkeadilan. Lima, terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan. Dan keenam itu terbangunnya tata kelola, inovasi, dan teknologi kesehatan yang berkualitas dan efektif. Dan indikator sasaran strategis Kemenkes itu salah satu acuan penting dalam RPJMN. Sasaran pokok pembangunan kesehatan yang terdiri dari indikator kemudian dimasukkan ke dalam Renstra Kemenkes sesuai pada konteks dan tingkat indikatornya sebagai berikut. Yang pertama, angka kematian ibu 100.000, angka kematian bayi 1.000, angka kematian neonatal 1.000, presentasi imunisasi dasar kelengkapan pada anak usia 12-23 bulan dalam persen, prevalensi stunting pada balita, prevalensi wasting pada balita, insidensi HIV 1.000 per penduduk yang tidak tertular HIV. Yang ke-8 itu selanjutnya ke-8, insiden tuberkulosis 100.000 per penduduk, eliminasi penyakit malaria kabupaten kota, presentasi perokok pada penduduk usia 10-18 tahun, prevalensi obesitas pada penduduk umur lebih dari 18, presentasi fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi, presentasi rumah sakit puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar, dan presentasi puskesmas tanpa dokter, presentasi puskesmas dengan ketersediaan obat. Baik, demikianlah pemaparan materi saya akan saya lanjut dengan materi dengan pembahasan soal, yaitu pertama, mengapa penting bagi CMARS untuk menampilkan indikator seperti BOR, APLOS, TOI, dan BTO dalam program kerja tahunan berbasis indikator strategi. A. Agar staf rumah sakit tidak perlu bekerja terlalu keras. B. Untuk mendukung pengambilan keputusan berdasarkan data dan meningkatkan efisiensi layanan. C. Supaya data rumah sakit tidak terlihat oleh publik. D. Karena indikator tersebut wajib diisi oleh Kementerian Kesehatan. Jawabannya adalah B, yaitu menampilkan indikator pengguna tempat tidur dalam CMARS membantu manajemen rumah sakit memantau kinerja operasional secara real time, mendukung pengambilan keputusan strategis, dan meningkatkan kualitas serta efisiensi pelayanan kesehatan. Baik, demikianlah materi yang saya bawakan dalam video animasi pembelajaran ini. Tentunya ada kekurangan dan kesalahan, baik dalam penyajian materi saya dalam slide ataupun dalam pemaparan saya. Untuk itu saya, Suster Maria Melkiades Situmorang FSE, mohon maaf, dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam sehat, salam Santa Elizabeth.